Mbak Marti. Untuk motor lo orang sama depan Pak Nugrah. Itu lagi Pak.
So they took charge of Jesus. He went out carrying his cross and came to the place of the skull, as it is called. In Hebrew it is called Golgotha. Jalan penderitaan dipilihnya, cambukan yang mencabik-cabik tubuhnya, cercaan dan tuduhan yang dilimpahkan kepadanya, diterimanya demi kasih bagi saya dan Bapak Ibu saudara-saudara. Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?
Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatup mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sesungguhnya ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatnya ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia yang pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak.
sekalipun ia menanggung dosa orang banyak baik orang dan berdoa untuk pemberontak. Bapak, Ibu, saudara-saudara, salib telah menyelamatkan kita dari kutuk dosa. Junjunglah hingga akhir hidup kita. Mari berdiri. Salib itu kujunjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kujunjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangku dan mahkota telah milikku. Aku setia tetap ikut jalan salib. Ia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu kujunjung Salib itu kujunjung penuh hingga tiba saat ajalku. hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangkul penuh Salib itu kurangkul penuh dan mahkota menjadi milikku. dan mahkota telah milikku. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal beserta kamu sekalian. Besertamu juga. Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan titah perjamuan kudus. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, bahwa perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Bahwa setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Pujian paduan suara jemaat.
Saudara-saudara, mari bersama-sama kita mendengarkan perintah mengasihi. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar, untuk manusia Dia beri kasih yang suci dan abadi. Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar, untuk manusia Dia beri kasih yang suci dan abadi. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah telah mencurahkan kasih yang sempurna kepada kita umat-Nya. Ia rela menderita demi menebus dosa dan pelanggaran kita. Seperti kata firman, Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Orang menutup muka ketika melihat Dia. Demikianlah Dia dihina dan bagi kita Ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi Dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpahkannya kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa-dosa kita. Aku berkata, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Tuhan, hapuskanlah segala pelanggaranku. Pujian Istana Cintamu.
Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia tahu dari apa kita dibentuk. Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia yang gelap karena kasih-Nya. Pujian karena kasih-Nya. Bapak Ibu, ini untuk vokal grup persiapan kita jemaat Karambe untuk mengikuti pasca klasis di Nenek Gandeng pada tanggal 1 Mei. Jadi ada vokal grup lintas generasi, semuanya masuk, lansia, PKB, PWGT dan sekolah minggu.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya itu mari kita mohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kami datang tunduk diri di hadirat-Mu yang kudus ya Allah. Mengucap syukur di hari ini di mana kami boleh bersama-sama berkumpul sebagai umat yang percaya kepadamu. Merayakan kematian-Mu demi menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di sini dan mempersiapkan hati kami untuk diisi oleh firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, mampukan kami untuk boleh menelaah, menerima, menghayati firman-Mu, sehingga perayaan yang kami laksanakan di hari ini menjadi bukti dalam kehidupan kami sehari-hari bahwa kami sungguh-sungguh mengingat akan pengorbanan-Mu. Menyatukan dengan diri kami sehingga kami mau berbuat sesuai dengan perintah-Mu dan keteladanan-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu berdiri di mimbar ini. Bahkan kedua hamba-Mu juga yang boleh akan memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Dalam bacaan-bacaan hari ini Tuhan mampukan untuk boleh menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Jauhkan kiranya kami dari setiap hal yang akan mengganggu jalannya peribadahan ini dan firman-Mu untuk sampai kepada kami. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama diambil dari kitab Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus dan kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah,
dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaat yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah di atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya aku sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Amin firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua dari Ibrani 4 ayatnya yang ke-14 sampai 16 dan Ibrani 5 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 dan Ibrani 5 ayat 7 sampai 10. Firman Tuhan, Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya,
Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes dalam membangun jemaat disiapkan untuk kita baca dalam perayaan Jumat Agung ini 2 pasal. Tapi karena bacaan kita itu sangat panjang, jadi saya akan membacakan di pasal 18 ayat 38b hingga pasal 19 ayat 16a. Jadi ada salah ketik juga ini dalam liturgi. Saudara-saudara, firman Tuhan, Yesus dihukum mati. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus berkata, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata.
Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Amin, firman Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, kalau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom. Kita bertemu lagi dalam perayaan Jumat Agung. Setiap tahun kita merayakannya sebagai tanda bahwa kita mengalami terus menerus di dalam kehidupan kita. Ya, supaya kita tidak pernah lupa. Jadi bukan hanya sekedar perayaan yang setiap tahun dan setelah itu berganti dengan Natal, kenaikan Yesus ke sorga, dan begitu seterusnya. Hanya dalam momen-momen waktu tertentu. Tapi kita diingatkan bagaimana kita selalu merayakan momen ini untuk menyatu dengan diri kita. Melekat pada diri kita tentang bagaimana kasih Tuhan yang besar untuk menyelamatkan kita. Bagaimana Yesus telah berkorban mati untuk kita. Hari ini nuansa merah, hitam sebagai simbol keberanian, kepahlawanan, darah tertumpah. Jadi mengingatkan kita bagaimana Kristus ditumpahkan darahnya untuk menebus kita. Saudara-saudara, dalam bacaan Injil kalau kita memperhatikan dari 2 pasal yang sebetulnya kita harus baca, tapi kita baca hanya bagian-bagian yang tentang penyaliban Yesus, bagaimana ketika dia ditangkap sampai pada dia diturunkan dari salib. Kita akan mengatakan bahwa sungguh ia telah berkorban demi cintanya kepada kita. Dan pengorbanan yang dia berikan tidak ada yang dapat menandingi pengorbanan-pengorbanan yang ada di dunia ini. Tidak akan pernah menandingi bagaimana pengorbanan Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tema dalam renungan kita ini dalam beberapa bacaan secara khusus
diambil sebagai bahan bacaan utama dari kitab Mazmur 22. Janganlah jauh dariku, dah mitoyangan nak, janganlah jauh dariku. Saudara-saudara, kata-kata ini dak mitoyangan, nah ini bisa keluar dari mulut seseorang yang sedang dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, entah karena ada sesuatu yang mengejar-ngejar dia atau mengancam dia atau menjahati dia, atau ada binatang yang akan menggigitnya. Biasa dikuah, dakmu tampe nak, dakmu toyangan nak, dakmu membela. Bisa juga karena ada ketidakmampuan Bapak Ibu dalam menghadapi masalah-masalah dalam hidup kita, sehingga dia butuh seseorang untuk menemani, butuh seseorang untuk menolong dia. Atau mungkin dalam suasana gelap, tidak ada lampu, tak senter, tamale malingka, sisola ke isola tanah tampe bangki di koe kampai na, dak mu tampe na, dak mu membela toy na. Apalagi ke ibu-ibu mak selopmi, na licin, bisa ke nelapa atau ke tak atau di sisolan sitoe. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, dalam kitab Mazmur, Mazmur 22 tadi yang kita baca, salah satu Mazmur ratapan yang bagaimana dia menggumuli perasaan ditinggalkan Allah. Seolah-olah bahwa Tuhan itu betul-betul sudah meninggalkannya karena dia betul-betul merasakan pergumulan, tekanan dari sekitarnya. Pemazmur di sini yaitu Daud menggumuli perasaan bahwa mbaina tampe to mau puang matua. Dan selain dia merasa ditinggalkan Allah, dia diolok-olok musuh, sehingga dia betul-betul sudah merasa habis-habisan, baik fisik maupun psikisnya. Tapi walau dalam keadaan demikian, dia juga terus menyapa Allah dengan permohonan. Lepaskanlah aku dari pedang, dari cengkraman anjing, selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Jadi dari satu sisi Bapak Ibu dia merasa wah Tuhan sudah meninggalkan dia, tapi di sisi lain dia terus menyapa Allah bahwa di dalam dia, di dalam Allah saja ada pertolongan. Tak sengana. Tak sengana tulana ni mengkara apa? Dalam tekanan-tekanan penderitaan yang dia alami, dia terus menyapa Allah bahwa Allah yang akan menyelamatkan dia. Jadi keyakinan akan pertolongan Tuhan yang tepat waktu baginya membuat pemazmur menyatakan tekadnya untuk memegahkan nama Tuhan di tengah-tengah umatnya. Karena itu melalui mazmur ini dia juga mengajak semua orang untuk memuji Tuhan. Bahkan ia meyakini Bapak Ibu bahwa kelak semua orang akan berbalik memuji Allahnya. Termasuk musuh-musuhnya, termasuk orang-orang yang membenci dan mengolok-oloknya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah benar Allah meninggalkan Daud? Apakah benar Allah meninggalkan pemazmur di tengah penderitaannya? Sama sekali tidak. Allah tidak pernah meninggalkan dia karena Daud justru yakin bahwa pertolongan Tuhan akan segera turun padanya. Jadi dalam kalimat selanjutnya bagaimana Daud tetap percaya kepada Tuhan, kumua ya tupu amatua sanggup mengeluarkannya dari penderitaannya. Pematuanku siluk solanasang, apakah kita juga mengalami penderitaan dalam hidup kita?
penderitaan apa yang kita sedang alami dan gumuli pada saat ini. Seandainya bisa dicatat, yaitu di sangat pergumulan batu masalah-masalah lan katuanta, nombeta enaganna ke misa album ri. Jadi dari awal tahun kita mencatat nambai beralbum-album tuh bisa. Ladini surah itu dia masalah pergumulan urampoi ki soal nasang. Namun yang jelas Bapak Ibu kita ingin segera lepas dari namanya pergumulan yang membuat kita menderita. Apalagi kita minta bisa memak. Tentu kita ingin Allah bertindak menolong kita. Tapi bagaimana kalau kita merasa bahwa Allah itu belum bertindak sesuai dengan yang kita harapkan? Apakah kita bisa seperti pemazmur dalam ayat 23, Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-mujimu. Engkau di tengah-tengah jemaah. Jadi mengapa di tengah penderitaan yang tidak tertahankan, dia masih bisa bertekad memuji Tuhan karena iman bersama dengan Tuhan itu lebih kuat ya ketimbang penderitaan yang dialami. Jadi di sini ada kenangan pemeliharaan Tuhan sehingga membuat iman pemazmur tidak pernah luntur sepenuhnya. Biasa ki raka susito toma tuang. Di sangatongan mo kumuan na tampe tongan miki puang matua te. Apa nenek bang palampenan hati kecil kita percaya bahwa tak esengaan atulah ku penombai. Namoy raka mabanda mbasusi te may paadi lan katuan. Tetapi jangan pernah meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tak esengaan atulah dini mengkara apa. Kumala male mo kira kala ko inde to na selesai te masalah tu. Ditinggo itu tema. Tapi tidak. Seperti pemazmur di sini. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Yesus dalam kitab Injil menggenapi Mazmur 22 ini. Dari sisi penderitaan Yesus di kayu salib. Jadi sekitar 1000-an tahun lebih kemudian Yesus Kristus bersuara dengan kalimat yang sama ketika ia menderita di atas kayu salib. Maka mana praktekkan ini na jemaat ndete. Naku Eloi, lama sabahtani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Susidukan ini nak tu napukada Daud dalam basanta Mazmur, kitab Mazmur tadi. Ini sama sekali Bapak Ibu bukan menunjukkan bahwa Yesus telah putus asa dan Bapa tidak peduli dengannya, melainkan seruan ini menunjukkan betapa besar penderitaan yang dialaminya saat itu. Tapi itu adalah kehendaknya. Inang mabanda liu tu Pak Adik ya toh. Bagaimana dia ditangkap, disesah, lalu kemudian dibawa di atas gunung, lalu disalib lagi, dipaku lagi kedua tangannya, digantung di atas kayu salib. Itu adalah puncak penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh Yesus. Dan inilah Bapak Ibu Jumat Agung. Kematian yang membawa penebusan dan perdamaian. Agung ya, mulia. Bukan kematian begitu saja, tapi kematian yang membawa arti yang menghidupkan bagi manusia. Dengan penebusan rantai perbudakan dosa yang membelenggu manusia ini diputuskan. Dengan pendamaian hubungan yang rusak antara manusia dan Allah itu dipulihkan. Jadi yaitu pembatas antara manusia dengan Allah telah dirobohkan. Kuasa dosa telah dikalahkan dan
kita diselamatkan dari murka Allah itu. Jadi dengan kematiannya Bapak Ibu membawa kehidupan bagi semua orang. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara menghayati pengorbanan dari Kristus itu, maka tidak bisa tidak. Kita harus menentukan pilihan dalam hidup kita. Pilihan apa itu Bapak Ibu? Untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang setia, yang taat, menyangkal diri, memikul salib. Bagaimana cara kita menyangkal diri, memikul salib dalam hidup ini? Kita sedia menderita karena Kristus. Kita sedia dan taat melakukan apa yang sesungguhnya Kristus kehendaki dalam hidup kita. Jadi rencana keselamatan Allah melalui kematian Sang Mesias telah dinubuatkan juga di dalam lama, dinubuatkan dalam perjanjian lama, ribuan tahun sebelumnya. Ini terjadi seperti dalam bacaan kita tadi dalam kitab Yesaya 52 tentang hamba yang menderita. Mapa adi. Nah, dibuatkan memang mulan kitab Yesaya. Penderitaan berat yang diterimanya demi tujuan yang lebih besar dan mulia, yaitu mencintai hidup dengan sempurna. Bagaimana Yesus ditikam, bagaimana ia dihina, dianiaya, dibantai seperti domba. Dan inilah yang terjadi dalam perjanjian baru. Karena itu Bapak Ibu sebagai orang yang sudah menerima cintanya. Nakwa surah Ibrani. Napakilala ke kumua kita ini dipanggil untuk memandang salib Kristus Sang Raja. Di tengah penderitaan yang akrab dengan kehidupan kita, Dia memberikan penghiburan dan kekuatan bahwa orang yang percaya pada Tuhan Yesus tidak perlu khawatir lagi. Ya, Yesus yang digambarkan sebagai imam besar itu akan terus bersama-sama dengan kita dalam peribadahan kita, dalam hidup kita. Ia juga yang mengosongkan dirinya, turut merasakan kelemahan dan turut merasakan penderitaan manusia. Nah ya Tuhan Yesus menghantar kita pada Allah untuk mendapatkan keselamatan yang sejati. Jadi melalui pengorbanan dirinya Bapak Ibu, kita ini didorong, ngatambaiki ya, untuk tetap setia dan taat. Susini aku pokada mau bagaimana kita menyatukan hidup kita ini dengan penderitaan Kristus dalam perayaan-perayaan kita. Sehingga perayaan itu kita tidak hanya sekedar merayakan. Susi sang naik bongi, ya kita sudah basuh kaki Bapak Ibu ya. Ini pelayanan yang menghamba. Pelayanan betul-betul menunjukkan bahwa kita bukan apa-apa. Tapi kita diutus ke dunia ini untuk saling melayani. Melayani, Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Jadi lampa madiong duka ki penanta, laumpogo itu Pak Kamayan. Tidak ada seorang pun yang merasa dirinya tidak layak untuk melayani dalam Kristus. Karena itulah yang diteladankan Kristus. Dia memberikan semuanya, dia mengambil rupa sebagai seorang hamba untuk menjadi manusia untuk mau melayani kita. Jadi tak itu bisa lah pamado kaleta umpo kade kumua lah dilayani na aku. Apa raya tu lah melayani. Laman tarima mana na aku no karena aku tu lah maabengan. Tapi pelayanan yang Yesus berikan ini betul-betul dia buktikan melalui kematiannya. Karena itu Bapak Ibu, kitalah orang-orang yang sangat bersyukur karena diberi kesempatan untuk menerima kematian Kristus dan juga menanti dalam hidup kita bagaimana sukacita kita karena keselamatan melalui kebangkitan Kristus. Itulah diperingati omo
Kayak lo minggu sola nasang. Kamalim bangunan na puang Yesus. Mari saudara-saudara kita terus hidup dalam ketergantungan dengan Tuhan. Menyatakan bahwa ketika Tuhan jauh, tak bisa apa-apa. Ya moto, meong lilangan puang mato kumua, dak mitoyangan nak puang. Jangan jauh dariku. Selamat Bapak Ibu merayakan cinta dan kasih sayang Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib. Amin. Kita telah melihat bukti kasih Tuhan menderita bagi kita. Darahnya tercurah menyelamatkan kehidupan kita. Mari bersama-sama mengatakan bahwa pengorbananmu Kristus adalah pengorbanan yang begitu mahal, terlalu besar kasih-Mu kepadaku. Saudara-saudara, kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus melalui pelayanan roti dan anggur
Dalam perjamuan kudus hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan materai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Mari saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam persiapan perjamuan kudus, mari kita berdoa. Ya Bapa, Bapa kami di sorga, Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan-Mu, lalu Engkau mempersilahkan kami melihat dan merasakan betapa baik dan bersahabatnya Engkau. Kini kami datang sebagaimana adanya. Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh berbagai kekhawatiran. Ada juga yang masih terlibat dan terlilit di dalam dosa. Keadaan ini semakin pahit ketika kami merasakan betapa banyaknya hal yang semestinya kami lakukan tetapi tidak kami lakukan. Sebaliknya ada juga di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya. Tolonglah kami Tuhan kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula. Kuatkanlah persekutuan dan keyakinan kami lewat perjamuan-Mu ini di atas kasih dan kebaikan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan dan persekutuan kita dengan Kristus. Supaya kita dipelihara dengan yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat kepada roti dan anggur yang kelihatan ini. Melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebelum kita menerima pelayanan roti dan anggur, mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang di luar, kita akan menerima pelayanan roti dan anggur dari majelis gereja. Namun terlebih dulu majelis gereja akan menerima pelayanan roti, lalu membagikan kepada Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk menerimanya. Kita tetap duduk karena kita bersama-sama dengan anak-anak kita, dan ketika kita mungkin belum bersedia untuk menerima roti, bisa dilewati saja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, segala perkara telah tersedia. Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah.
Firman Tuhan berkata, Tuhan, siapa yang boleh numpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Silakan. Aturkan balik. Oh, masih ada. Saudara-saudara, Bapak Ibu, cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa manusia. Minumlah kamu sekalian.
firman Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatanmu yang kau berikan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah kita menerima makanan roti dan minuman anggur, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berkomitmen dalam hidup kita untuk senantiasa membawa dalam kehidupan kita kenyataan yang indah, yaitu kematian Kristus dalam hidup kita. Mari kita memberikan persembahan syukur kita, lalu kita nyanyikan perjamuan yang kudus, bekal untuk iman.
kedamaian di salib yang kudus. Kulihat kedamaian di salib yang kudus, yang selalu memancarkan kasih-Mu yang kudus. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Sambil bunyi musik mengiringi selesainya persembahan, meja akan ditutup kembali dan Bapak Ibu majelis boleh kembali ke tempat masing-masing. Saudara-saudara, mari kita berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Atas pengorbanan Kristus di atas kayu salib, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan firman-Nya mengingatkan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Pujian ku heran juru selamatku, tersalib bagiku, akan mengiringi kita memberikan persembahan. Ya Bapak Ibu, masih ada natura untuk kita uangkan. Untuk pembangunan pisang. 10.000 satu kali.
102 kali. 102 kali, 3 kali. Ini untuk jemaat. 21 kali. 52 kali. 52 kali. 53 kali. Masih pisang untuk pembangunan. 21 kali. 22 kali. 30. 52 kali. 53 kali. Ya, telur bebek untuk pembangunan. 50 pisan. 100 penduan pentalun. Ya, sayur panggi untuk pembangunan. 6 teh. Marang kimo. 100 pisan. 100 pisan. Penduan pentalun. Ya, telur bebek untuk pembangunan. 52 orang. 100 penduan pentalun. Ya, masih pembangunan telur bebek. 51 kali. 51 kali. 2 kali, 3 kali. Ya, ini untuk PKB. Telur bebek. 51 kali. 51 kali. 2 kali, 3 kali. Ini dikembalikan untuk PKB. Telur bebek. 101 kali. 2 kali, 3 kali. Ya, ini untuk PKB. Gogos. Mentawai. Ya. 51 kali. 102 kali. 103 kali. Ini untuk PWGT. 101 kali. 101 kali. 2 kali, 3 kali.
Ya untuk PPGT ini 101 kali. 101 kali, 2 kali, 3 kali. Untuk sekolah minggu 101 kali. 100, 2 kali, 3 kali. Ini untuk lansia 101 kali, 202 kali, 202 kali, 3 kali. Pepaya untuk pembangunan 10.000, 100, 2 kali, 3 kali. Ini masih untuk pembangunan. Pepaya 51 kali, 52 kali, 3 kali. Ya, demikianlah penguatan natura diucapkan terima kasih. Pasang kayu peatana usanga salah udang tato lino umpasang Utalika kama padiran bersambung kama parisan matele to Buddha langan teatana anak wang unggara kuasan kawae bakama mama sena memang lako kaleku nang tae pemala siele pakama sena puang lako tolino toname yong li do kayu peatana Eloi, Eloi lama sabatani Utalika kama padiran sambut kama parisan natele to Buddha langan peatana anak wang umbara kuasan
kaleku. Nangkae pemala siele Paka masena puang lakotolino Tona meongli bokayu peatana Eloi, Eloi lama sabachthani Antara Getsemani dan Kalvari, pujian vokal grup Gloria.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita naikkan syukur kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang sungguh amat baik kami boleh bersama-sama beribadah, menghayati kematian-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menjadi perenungan kami hari ini. Ajarkan kami ya Tuhan untuk senantiasa memandang salib-Mu. Sehingga dalam hidup kami selalu dituntun bahwa kami akan menaati setiap perintah-Mu dan meneladani apa yang Tuhan Yesus telah buat sebagai tanda cinta kasih bagi kami semua. Tanpa tuntunan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, kami tidak akan pernah mampu untuk bisa mengangkat setiap keteladanan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami merendahkan diri datang di hadirat-Mu memohon kiranya Engkau senantiasa memimpin dan menolong kami. Sebab tanpa Engkau kami tidak akan mampu di dalam melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami telah melaksanakan bersama perjamuan kudus. Bimbing dan arahkan kami senantiasa dalam hidup kami. Ketika kami menyatukan tubuh kami dengan roti dan anggur surgawi ini. Ajarkan kami untuk dapat mengingat senantiasa akan penderitaan-Mu. Untuk kami jadikan sebagai pegangan dan pedoman dalam kehidupan kami. Kiranya perjamuan kudus yang telah kami lakukan akan menguatkan iman dan persekutuan iman dan persekutuan kami dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk persembahan yang dapat kami kumpulkan bersama-sama. Baik dalam akta perjamuan kudus, dalam persembahan pundi yang dijalankan pada hari ini, bahkan natura-natura yang telah dipersembahkan, terimalah. Kiranya menjadi persembahan yang akan dikelola dengan baik untuk senantiasa membawa kebangunan iman di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Bahkan dalam penyelesaian gedung gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu bagi segenap keluarga. Berdoa buat Bapak Yohanes Ruruk bersama Ibu Maria Palete, Nenek Kevin, Bapak Frederick Palete dalam sukacita mempersembahkan rasa syukur kepadamu. Kiranya Tuhan terus memberkati, menuntun kehidupan keluarga untuk terus hidup dalam memuliakan Tuhan dengan segenap apa yang dimilikinya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesehatan kami, kekuatan, hikmat daripadamu senantiasa, sehingga kami terus hidup mengandalkan Tuhan dan mencari Tuhan dalam segala waktu kehidupan ini. Kami boleh diantar untuk hadir di sini dalam suatu perayaan yang indah bersama-sama dengan seluruh jemaat. Kami merasakan kehadiran Tuhan dalam peribadahan kami ini. Kami boleh menaikkan puji-pujian sebagai suatu kesaksian hidup kami. Kiranya semua yang kami boleh persembahkan, puji-pujian yang kami lantunkan ya Tuhan, akan terus membangun iman kami dan membangun iman sesama kami yang mendengarkan pujian-pujian itu. Kami melekat hanya kepada Tuhan dan bergantung sepenuhnya dalam segala hal kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa, mendoakan saudara-saudara kami, keluarga kami, anak-anak cucu kami yang saat ini sedang bergumul, baik itu mereka dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau melihat mereka, Engkau mendengarkan rintihan mereka, mendengarkan kerinduan-kerinduan mereka. Kiranya semua yang sakit,
Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, Engkau beri jalan keluar untuk boleh mendapatkan kesehatan yang prima. Berkati obat-obatan, makanan, minuman, segala upaya medis maupun keluarga, dan dari dalamnya itu selalu ada sukacita yang boleh diperoleh. Tuhan mendengarkan doa-doa dan permohonan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap rencana-rencana kami. Engkau senantiasa hadir menolong dan ada di depan kami membukakan jalan, sehingga yang kami pikirkan, kami rencanakan bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Tuhan. Berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, usaha-usaha kami. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pergaulan mereka, dalam pendidikan mereka. Ya Tuhan, bimbing kami dalam perayaan kami saat-saat sekarang ini. Ajarkan kami bahwa segala sesuatu yang kami boleh lakukan itu bukanlah hanya suatu kebiasaan dari tahun ke tahun, melainkan kami boleh menghayati setiap hari, setiap waktu hidup kami. Menuntun kami untuk tidak melakukan yang Engkau tidak kehendaki. Tuhan Allah Bapa di sorga, berkati hamba-hambamu majelis gereja yang senantiasa Engkau pakai dan Engkau panggil untuk bisa melayani-Mu dalam jemaat. Berikan kesehatan, hikmat, pengetahuan untuk senantiasa bisa mengatur dengan baik pelayanan dalam jemaat-Mu di sini. Kiranya pelayanan ini boleh berbuah dan menjadi berkat bagi semua anggota jemaat. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kehidupan kami hari ini dalam perjalanan-perjalanan kami, dalam perkunjungan-perkunjungan kami. Kiranya semuanya itu bisa bermuara di mana kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami boleh mengalami sukacita bersama di tengah keluarga dan sahabat-sahabat kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, ini permohonan kami bawa kepadamu. Beralaskan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan penekanan dan tambahan warta jemaat. Namun sebelumnya diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah memberitakan firman pada ibadah kita pada pagi hari ini, juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini, sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Penekanan warta jemaat 1. Ibadah Sabtu Sunyi dilaksanakan besok tanggal 19 April 2025 pukul 16. Kemudian ibadah Paskah Minggu 20 April 2025 dilaksanakan pukul 9 pagi. Kemudian tambahan warta jemaat disampaikan kepada anggota jemaat bahwa akan ada screening pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 mulai pukul 8 pagi sampai jam 11 di rumah Nenek Nita, kelompok pelayanan Kresik B, dengan membawa KTP. Sekali lagi, screening pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 mulai pukul 8 sampai 11 di rumah Nenek Nita, kelompok pelayanan Kresik B, dengan membawa KTP. Demikian penekanan warta jemaat dan tambahan warta jemaat. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Mari saudara kita mendengarkan petunjuk hidup baru
anak cucu akan beribadah kepadanya, kepada keturunan yang akan datang, akan diceritakan tentang Tuhan. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Amin. Saudara-saudara, pergilah, jalanilah hidupmu dan ingatlah senantiasa bahwa Dia tidak pernah jauh dari kita. Rendahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, pengorbanan Kristus adalah karya yang terbesar di dalam kehidupan kita. Ia adalah harta yang tak ternilai. Mari berkata, Yesus, Engkau kukagumi karena karyamu yang besar. Engkaulah
Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong kita.